Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, para tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i abnai wa banat al hudur. Halal bihalal itu ciri khas Islam Nusantara. Di Arab boten wonten, malah lapal halal bihalal walaupun itu bahasa Arab, wong Arab beli ngerti, dibukain kamusnya boten wonten, karena asal mulanya ketika kedatangan Idul Fitri saling mendoakan dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum min aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang kembali ke fitrah suci, bersih seperti bayi baru dilahirkan, dan wal faizin menjadi orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, ambisius, angkara murka, egois, dan hawa nafsu, tamak, rakus, hubud dunia. Alhamdulillah, selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan, berarti kita telah menang melawan hawa nafsu wal faizin. Kemudian mendoakan juga taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan ibadah kita dan ibadah Anda semuanya. Kullu amin wa antum bi khair, mudah-mudahan kita di tahun depan masih jumpa dengan Ramadan lagi. Walhasil ucapan itu doa, nggak ada saling maaf ya, yang sama-sama betul nonton, nggak ada. Bagi yang nggak ngerti dikira menaidenu maaf ya, jamu faizin sama-sama ya, enggak. Jadi di Arab di sana tidak ada istilah saling minta maaf di hari raya, nggak ada itu. Itu ciri khas Islam Nusantara. Hal yang sangat positif, yang sangat baik dari sisi thaqafah wal hadarah, dari sisi culture kita memberikan andil terhadap culture Islam, bernapaskan Islam, walaupun di Arab tidak ada, tapi di Nusantara punya Indonesia ada. Itu yang sangat positif. Bukan hanya orang Arab yang membesarkan Islam, tapi kita juga mampu memberikan andil besar dalam membangun thaqafah Islamiyah, hadarah Islamiyah. Ya. Hal bihalal ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau tidak mewujudkan 3 hal. Berapa? 1, husnul muasyarah. Apa? Muasyarah yang baik, yang harmonis. Suami sayang pada istri,
Istri hormat dengan suami, ayah ibu sayang pada anak, anak hormat pada ayah orang tua dan ibunya. Mertua sayang menantu, menantu hormat mertua. Paman uak sayang ponakan, ponakan hormat paman dan uak. Itu namanya husnul muasyarah. Percuma hal bihalal kalau masih di tengah-tengah keluarga tidak sesuai dengan aturan akhlak. Wong wadon wani bentak wong lanang, anak bir kuning kan anak. Atau wong lanange sampai nempeleng. Yang wadon dikira hebat apa? Wani soten karo wong wadon beli hebat beli apa? Padahal kalau matiin soten semut, beli hebat beli apa matiin semut? Nempeleng wani soten kalau rabine dewek, karo wong beli wani kunku. Berarti nggak hebat nggak apa itu. Mari kita hal bihal ini mulai kita wujudkan, realisasikan keluarga yang baik, muasyarah satu sama dengan baik. Disitulah akan lahir sakinah, sakan rumahnya baik, sakinah hatinya tentram. Gimana? Aja sampai kayak wong sing senang kayak dong santri, rabi meteng-teng, bentak-bentak wong lanang, wali mentung karo cibuk karo apa? Ciduk. Kalau cantik nggak? Kalau gayu, wong biadab tuh, wong primitif, nggak beradab namanya. Ya lamun santri tukaran tapi dengan kalem, bahasa halus, ngeritik, ada yang santri arane. Pakau wani wadon wani gebuk mentung lanang, primitif, biadab, kampungan, deso. Paham betul? Nggak pantas di keluaran pesantren, nggak pantas. Begitu pula suami, dikit-dikit marah, apalagi sampai ringan tangan nempeleng, kampungan tuh, deso itu. Kita kadang-kadang malu, teman kita kadang-kadang lihat non muslim, bukan santri malah non muslim, keluarganya harmonis, akur rukun, saling hormat, saling menghormati. Kita kadang malu itu. Sekali lagi mari kita wujudkan dari hal-hal ini adalah husnul muasyarah. Orang tua bertanggung jawab dengan anaknya, anak juga bertanggung jawab harus hormat kepada orang tuanya. Di antara tanggung jawab orang tua pada anak bukan hanya ngasih nafkah lahir, tapi juga mendidik, ta'lim, didik agar dia berilmu, tarbiyah, tadris, agar dia mengamalkan ilmunya, tarbiyah ruhaniyah, agar dia memiliki karakter spiritual yang baik, yang mulia, akhlakul karimah. Itu tanggung jawab orang tua mempunyai anak. Yang kedua, percuma hal bihalal kalau tidak mewujudkan hal yang kedua, husnul muamalah. Apa? Pergaulan yang baik, interaksi yang baik, pejabat baik dengan rakyat, rakyatnya disiplin, taat pada undang-undang aturan, sama tangga baik, majikan dengan karyawan baik, karyawan dihormat majikan, yang kaya sayang pada orang miskin, yang miskin hormat dengan yang kaya, dan seterusnya. Ini lintas keluarga ya, lintas keluarga. Sampai-sampai dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Kita menjaga keselamatan, ketenangan hidup, ketentraman dengan semua penduduk muslim atau non muslim, asalkan orang maksum, orang itu baik-baik, bukan
pelaku kriminal, bukan orang jahat, Cina, Kristen, tapi baik. Dudu bos judi, dudu bos narkoba, dudu bos minuman keras, dudu biasalah, orang biasa baik-baik. Harus kita muamalah dengan baik. Paham betul? Waktu Rasulullah anak sahabat tukaran karo Yahudi sampai nempeleng, rupanya tangannya sakti, rupanya mati. Beli niat mati ini, beli niat mati ini. Yahudi mati, beli niat mati ini. Ban sakti, rupanya apa ilmu apa ilmu satu mana apa ilmu. Faidah batasum jabarin. Rasulullah marah besar dengan statement yang keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma rayhatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap masuk surga. Sejauh itu proteksi Rasulullah terhadap umat Madinah, penduduk Madinah, muslim dan non muslim. Paham boten? Apalagi sesama Islam, apalagi wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat orang tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang mau datang ke sini yang ditanyakan orang baik-baik tidak ya? Tidak tanya agamanya apa ya, partainya apa ya, enggak. Tapi ditanyakan baik-baik enggak ya? Oh baik, orangnya baik-baik, senang dia. Aja sampai suali ke mungkin baik-baik deh. Waduh hati-hati maling kabin kan aku. Jatuh nggak itu namanya itu? Walaupun agamanya Islam KB, NU KB lah, ahli surah KB padahal. Tapi karena maling KB, jatuh nggak itu namanya itu? Isu ngalami sembahyang masjid, sepatu hilang, batu isun sepeda motor hilang, anak mana uang utang duit ngomong orang minggu orang tahun belum bayar. Anak beli nggak? Anak beli, anak beli. Itu namanya tidak husnul muamalah namanya. Percuma hal bihalal kalau tidak berdampak membuahkan hasil muamalah, interaksi, pergaulan dengan satu sama lain dengan baik. Itu contoh kecil. Contoh besar, contoh serius. Afghanistan, yang kerungan negara Afghanistan kerungu, terdiri dari 7 suku, 100% muslim, 97% mazhabnya Hanafi, ahli sunnah, Maturidiyah, Tarekat Naqsyabandiyah, 3% Syiah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun lebih. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid, sholat Jumat. Lagi maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani. Beliau nasionalis moderat, tidak negara Islam, enggak, negara nasional. Orangnya nasionalis, tapi hafal Quran. Dipateni kafir karena tidak mau deklarasi negara Islam, negara kebangsaan, nation kayak Indonesia itu negara Islam, negara kebangsaan. Nah, Profesor Burhanuddin Rabbani itu gitu, orang yang moderat, tidak mau negara Islam, negara kebangsaan. Dipateni kafir. Ya Allah, anak bucawadon nembang ditembak. Bucawadon nembang haram. Oh, jadi bucawadon nembang haram, materi lebih haram. Ayo, sampean pengen mana beli jual mana? Ayo. Pengen beli melaku mana? Enggak anak putu mana? Melaku bom meledak lah. Subang Suli pun suali ke Jepang.
agamanya Shinto, dulu Islam, dulu Kristen, agama lokal, agama animis. Kalau kita kan Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kalhunan, Sindawiwitan, Kapitayan, Keharingan. Tapi di sana di Jepang aman, tentram, tidak ada copet, jambret, penodong, calo, betul wonten. Calo, anak calo. Kalau ngalami dua janji diterima wali kota Nuzamu jam 8, terlambat 10 menit, gelisah, wali kota gelisah. Ini tamu saya ini apa kecelakaan di jalan? Apa kecelakaan di jalan? Ya, apa sakit di hotel sakit? Dan dipahami kita biasa molor, dipaham. Dipaham, ini biasanya molor. Wong enulku sing tepat cuma satu. Yang tepat cuma satu enul. Buka puasa. Nah, aku tepat tuh. Lo kan beli molor, buka puasa. Lo kan beli molor. Ayo, husnul muamalah. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i'. Bukan umatku, kata Rasulullah, jika dia tidur kenyang-kenyang, mangan wareg kali turu, punya tetangga kelaparan. Muslim atau non muslim, bukan umatku. Nah, kalau ada misalkan anak wong mati karena beli mangan, kurang mangan atau beli mangan, dosa kabeh. Dosa kabeh. Nomor 1 bupati, wakil bupati nomor 1. Oke. Nomor 2 ketua DPRD. Nah, nomor 3 Kapolres. Nomor 14 ketua NU, nomor 14. Pasnya juga dosa. Jangan sampai, nggak pantas ada orang mati nggak makan, nggak pantas. Lautnya kaya, buminya gas, minyak, hutannya kaya, sawahnya luas. Kenapa bisa ada orang melarat? Nggak pantas. Ada orang melarat nggak pantas. Setidaknya sejahtera lah, walaupun nggak kaya, sejahtera. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai sira mati ninggal anak melarat. Daripada kita mati mewariskan uang harta yang banyak agar zuriyah kita tidak melarat. Apa artinya? Artinya Islam, Al-Quran memerintahkan kita harus kaya. Paham betul? Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Dikira beli dosa apa melarat? Kaya itu baik, melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, orang yang soleh-soleh, orang kita ini semuanya harus kaya, menguasai kekayaan alam ini. Seharusnya begitu, seharusnya. Gak boleh miskin. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Allah telah menyediakan bumi dengan dalul, mudah, gampang diperdayakan, dikelola dengan mudah, dalul, gak sulit. Apalagi tapi dengan plus teknologi. Kaya sekali bumi kita ini.
famshu fi manaqiba, ayo kelola bumi saya ini, ayo kelola. Kalau udah kelola, wakul rizki, makan rezeki yang dari bumi itu. Perintah Allah, Pak. Barang sampeannya males ya, malas, langit turu awan, nongkrong, dosa itu, dosa itu. Ada orang 50 orang kaya di Indonesia ini. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA, rokok jarum 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anaknya Lim Swilyong 600 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rosin. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tegulati wong seketku bahasa Madrais langka, bahasa Madrais Solikin juga. Coba bayangkan, sin sugih bukan kita. Kalau Allah mengatakan budidayakan, perdayakan bumi ini, sudah zalul, sudah gampang bumi ini dikelola, hanya membutuhkan teknologi, kan gitu. Membutuhkan jalan, ada apa ini? Membutuhkan teknologi. Sampeannya kitanya, ya kita lah semuanya. Kita ini bodoh, nggak ngerti bagaimana caranya mengelola. Jatuhlah kita menjadi masyarakat yang miskin, yang tidak pantas sebenarnya kemiskinan ini. Nah, jadi sekali lagi husnul muamalah, ayo dengan tetangga yang akur, yang rukun. Walaupun dengan non muslim, pemerintah sayang dengan rakyat, rakyat pun taat, disiplin, mentaati aturan dan undang-undang. Di Jepang, pada Jepang, kota Tokyo segitu ibu kota rame, tidak ada polisi jaga jalan. Supir semuanya sadar aturan, tertib semua supir, disiplin. Coba ning Cirebon telung dina be polisi libur, kira-kira nggak dina tabrakan kayak gitu, nggak ada. Pejabat korupsi betul wonten dudu di neraka, dudu beli ngerti neraka wong Jepang, gak ngerti neraka, malu, malu. Bahkan kalau ketahuan apa bunuh diri itu, karena diri ya, bunuh diri, malu. Korupsi ketahuan, rabinya malu, anaknya izin, mantu izin, wong tuane izin, mertuane izin, ponakan pamane izin, kebetulan. Mungkin Indonesia dua izin ya. Ya Allah, husnul muamalah, tunjukkan masyarakat religius beragama, tunjukkan solid, akur. Boleh beda partai, boleh beda pilihan bupati, boleh beda pilihan apa organisasi, tapi tetap saling menghormati, solid, akur. Tunjukkan kayak gitu. Itu namanya masyarakat mutamaddin namanya. Apa namanya? Masyarakat mutamaddin itu memenuhi 2 unsur. Pertama, thaqafah, peradaban, scientific, culture, undang-undang, aturan, administrasi, manajemen harus baik. Dari masyarakat yang thaqafah, bersih, tertib, disiplin, dengan thaqafah namanya. Bukan thaqafah, bukan apa. Yang kedua, berhasil membangun hadarah, sejahtera, kaya, cukuplah, mapan, sejahtera. Itu namanya hadarah. Nah, dua-duanya ya pinter, ya tertib, ya berakhlak, jujur, amanah, nggak pernah bertengkar, solid, akur, dan kaya, beribadah, rajin, iman pada Allah,
imannya kuat, ibadah kuat dan kaya, namanya mutamaddin. Paham betul? Bodoh, melarat, kelakuan brengsek, tidak beriman, gak beramal, jahiliyah itu namanya. Us bodoh, angel diatur, ahlaknya bejat, kelakuannya brengsek, melarat, jahiliyah. Paham? Lihat kita ini, sebenarnya kita ini tidak mutamaddin apa masih jahiliyah? Coba kita lihat sendiri. Nah, ternyata yang mutamaddin, yang Madinah sekarang bukan Saudi Arabia, bukan Saudi Arabia, bukan. Mana? Swedia, Switzerland, Finlandia, New Zealand, Belgia, Denmark. Adil, tenang, tentram, aman, pejabat gak ada korupsi, hidup tenang, masyarakat di sana, Denmark, Belgia. Ya Allah, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ikut aturan Allah pasti bisa mencapai daris salam, negeri yang damai. Pengen betul? Ikut aturan Allah, ikut perintah Allah, jauhi larangannya, pasti tercapai daris salam. Kenapa kita gak pernah mencapai daris salam? Karena kita bohong dengan Allah, bohong dengan diri kita sendiri. Semua aturan Allah itu diturunkan, dibikin untuk kita. Kalau kita minum arak, kita mabok, apa Allah rugi? Bukan, ya rugi kita. Kalau kita membunuh orang, merampok, apa Allah nangis? Kita yang akan hancur. Kalau korupsi, pejabatnya korupsi, apa Allah rugi? Bukan, ente sendiri yang akan hancur. Paham betul? Sebaliknya, kalau kita taat aturan, sesuai aturan, apa Allah untung? Allah menjadi untung besar? Enggak, ente yang untung, ente yang menjadi besar. Paham? Itu namanya husnul muamalah. Ringkas mohon pun. Yang ketiga, hal bihalal harus menuju terwujudnya husnul musyarakah. Apa? Membangun masyarakat yang baik, bangsa yang berakhlak, bangsa yang berbudaya, berperadaban. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. La khaira, percuma, tidak ada nilai baiknya kamu rapat herring taran ini DPR apa herring dengar pendapat apa ya herring percuma DPR herring, percuma dialog, diskusi, seminar, kecuali kalau yang dibahas tiga hal. Satu, amaro bisadaqatin, menggerakkan masyarakat yang dermawan, memikirkan nasib fakir miskin. Itu baru ada gunanya tuh rapat itu. Bagaimana DPR dengan pemerintahnya rapat bareng menghilangkan kemiskinan. Jangan sampai, atau minimal kalau menghilangkan betul belum bisa sekaligus meminimalisir kemiskinan. Ayo kurangi kemiskinan, kurangi. Dengan cara bagaimana? Dimusyawarahkan bersama-sama. Itu baru rapatnya tuh ibadah itu. Rapatin DPR ku ibadah itu. Kalau bukan bahas itu percuma itu. Paham betul? Nah, namanya membangun masyarakat yang baik. Yang kedua,
au ma'rufin, temanya kebaikan. Dua saja contohnya lah, kesehatan dan kebersihan. Kesehatan lingkungan. Kadang-kadang kita isin kolai masjid karo kolai pom bensin, masih bersih kolai pom bensin. Masjidnya kotor atau musola kotor, mambue pesing, mambue petek, banyunya kosong, ciduknya bolong, lantainya tuh kuning, kecuali sing di kuning tapak sikile loro di kuning jebol imamnya teka kopi air sabun coklat imamnya sambil koko dirung dikumbah rong bulan sandale lili, masya Allah, minyak wangi misik. Kadang-kadang gawat tasnya du merek corak Dersin Samson itu ada tulisannya pojok musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Tikare sobek, lampu 5 watt. Begitu masuk masjid ambune, ya Allah. Rasulullah melarang orang sahabat yang baru makan bawang, makan lawe bawang mentah, gak usah jamaah, gak usah jamaah, di rumah saja kamu sholatnya. Coba hanya Rasulullah nggak tahu pete. Kalau tahu pete contohnya pete itu nggak tahu pete Rasulullah. Apa artinya? Rasulullah menjaga keindahan, kenyamanan, kekhusyuan, keharuman masjid. Coba ayo kita bangun kebaikan, kebersihan. Jepang itu tidak ada puntung rokok di jalan, orangnya ngerokok semua. Orangnya ngerokok semua karena daerah dingin, negara dingin, ngerokok semua. Tapi semua membuang puntung di tempatnya. Bersih, jalan-jalan bersih. Saya 5 kali ke Jepang sudah. Terakhir meresmikan masjid yang dibangun oleh masyarakat Islam di Jepang. Tertib, aman. Agamanya bukan Islam. Ya Allah. Tidak ada korupsi. Ning kita ning kene hobi umroh, korupsi hobi juga. Waktu zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ratusan miliar. Sekarang 10 tahun ke ratusan triliun. Pertamina tahun 2023 korupsi 193 triliun. 1 triliun 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000. PT Timah yang Bangka Belitung, PT Timah selama 10 tahun korupsinya 7 miliar triliun. Sama urut jeruk tumpukan sepira 1 triliun jeruk ya. Kayak apa aku tuh kerupuk kan? Aku tuh kerupuk priben. Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. LPEI 11,5 triliun. Indosurya 72 triliun. Kin korupsi triliun kabeh langka miliar langka. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang menghancurkan ekonomi negara. Kalau korupsinya triliun menghancurkan namanya. Kalau korupsinya ratusan juta gak merugikan. Pada ono maling, anak maling manjir me sampean
cukup duit 1 juta merugikan. Tapi maling manju sampean, motor juga awet, televisi juga awet, duit gak kabeh menghancurkan. Beda ya, beda ya. Nah, korupsi ratusan juta merugikan. Ya, di penjara 3 tahun, miliaran 6 tahun. Kalau korupsi triliunan, wa yas'auna fil ardi fasada, hukumannya ayyuqattalu, bunuh, au salabu, disalib, au tuqata'in wal jumlah khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfil ard, buang ke laut. Karena menghancurkan al-fasad fil ard, melakukan kehancuran, kebangkrutan kehidupan negara ini. Coba paham boten? Maka kapan ya, mudah-mudahan kapan ya biar pemerintah bersih, kajian teman-teman bersih. Ya duduk malaikat, kalau itu duduk malaikat duduk, tapi aja teman-teman aja yas'auna fil ardi fasada, tidak menghancurkan kehidupan negara. Isin karo Cina, negara Cina ateis, apa itu sobat? Tidak beragama negara Cina, tapi pejabat korupsi 1 miliar bunuh tembak. 1 miliar apalagi lebih, kurang 1 miliar dihukum. Sudah sampai 1 miliar rupiah tembak. Kita malu buat negara ateis seperti itu. Negara-negara lain yang non muslim, Masya Allah, tegak hukum, keadilan. Kita yang punya Pancasila, sila nomor 5, apa namanya? Sila nomor 5 punya pribadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Ayo adil buatan kita ini. Merasakan keadilan belum? Urusan hukum kudu karo duit. Langkah duit aja, jangan berharap menang walaupun benar sampean. Kamu nak langkah duit, di urusan hukum, masalah hukum pasti kalah tanpa uang. Pengen jadi bupati kudu karo, ketua NU kudu karo, pinter kayak apa, bagus kayak apa, langkah duit masih gak dia, apa? NPP nomor pira? Wani pira? Ya lamona milih pemimpin ya pinter, toli duit ya iku berapa tuh. Kalau hanya semata-mata uang, tidak ada pertimbangan lain kecuali karena duit, itu hancur kehidupan bermasyarakat kita. Hanya semata-mata duit, gak ada pertimbangan lain. Kalau pinter iya pinter, duit iya anak, wah itu baru tuh hebat tuh. Paham betul? Dan kalau hanya karena duit, kehancuran kehidupan muasyarah atau musyarakah kita ini. Tunjukkan Indonesia ini negara yang religius, mutadayyin, beragama, dan berbudaya, berakhlakul karimah. Entah kapan kita bisa menunjukkan seperti itu. Malu kadang kita dengan negara-negara lain yang non muslim, bahkan ateis seperti Cina, tapi di sana tidak ada pejabat korupsi, gak ada orang gampang melanggar undang-undang, peraturan gampang. Di Cina tidak ada itu. Ya Allah, kita kapan ya? Mudah-mudahan pendidikan kita pun maju, tidak boleh ketinggalan, harus selalu melakukan inovasi yang tidak mungkin dengan metode yang sudah kuno. Yang dibaca tetap kitab kuning, tapi metodenya dengan metode yang modern, berkembang, yang inovatif. Tidak boleh dengan cara-cara yang lama. Ayo pakai laptop semuanya, santri-santri. Itu loh, baru hebat tuh. Pakai laptop semua, menguasai Google, menguasai konten-konten ilmiah yang ada di Google, kita kuasai semuanya.
baru itu namanya modern tuh. Fathul Mu'in tetap, tapi kita punya wawasan visi misi yang jauh ke depan, mustaqbal khair, mustaqbal sa'adah, menyongsong masa depan yang bahagia, yang menjanjikan untuk kita semuanya. Bukan berarti harus meninggal Fathul Mu'in, enggak. Tapi wawasan, pandangan, punya visi misi ke depan, mustaqbal khair, menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Kita malu dengan bangsa lain, kita malu dengan orang dalam bangsa lain. Terus terang saja, Malaysia dulu tahun 70-an aja, tahun 70-an masih banyak yang mondok di sini dan kuliah di sini. Waktu saya di IAIN Jogja, mahasiswa Malaysia banyak. Sekarang kebalik, kita yang kuliah di Malaysia. Coba kebalik gak itu? Malaysia belajar nandur sawit dari kita. Sekarang kita malah kalah kalau Malaysia dalam bidang persawitan. Jadi kuli sawit di sana. Amrozi, Ali Hufran, Ali Imran yang ngebom Bali itu tadinya kuli di kebun sawit tadinya itu. Akhirnya ketemu karo Abu Bakar Basir, digemblang jadi teroris akhirnya. Mau di mana kerjaan kebun sawit? Jutaan itu, jutaan orang Indonesia yang jadi kuli di Malaysia. Maunya Malaysia belajar nandur sawit di Indonesia. Sing kebalik, malu kan? Malu. Mari kita kejar ketinggalan kita, mengejar ketinggalan. Tetap Quran dipegang, tetap dipegang. Fathul Mu'in tetap dibaca, dikaji, tapi dengan kajian kacamata yang dengan kacamata sekarang. Siapkan kader-kader santri yang siap menjadi direktur bank. Itu loh, bank syariah itu direkturnya rata-rata kepala banknya nggak ada yang santri, rata-rata bukan orang NU rata-rata. Karena kita nggak pernah dikursus dengan intensif, dengan betul-betul khusus bagaimana perbankan secara syariah. Kebanyakan bank muamalah, bank takaful, bank syariah, jarang sekali yang keluar pesantren direkturnya itu. Karena kita belum paham betul bagaimana seluk-beluknya perbankan, insurans syariah, asuransi syariah mulai dibuka ini. Itu pun direkturnya bukan orang pesantren, karena kita belum ngerti, belum paham betul tentang takaful atau insurans itu. Itu banyak ketinggalan di situ kita ini. Tapi yakin kalau kita mau, insya Allah kita bisa menguasai semuanya ini. Kalau kita mau, insya Allah bisa menguasai khazanah dan menguasai peradaban kemajuan di tengah-tengah umat Indonesia ini. Harus yakin seperti itu. Itu ya. Maju tapi dengan waspada. Maju tapi tidak liberal. Maju tetap punya prinsip yang harus kita pegang. Khazanah turas dari abaina wa ulama'ina, akhlak, moral, prinsip ulama kita warisi dengan kuat, tapi ke depan sarana prasarana, perangkat, skill, keterampilan, sains dan teknologi harus pula dikuasai. Paham betul? Ini contoh duduk kula sombong. Kula dua anak nomor 3. Namanya Dr. Rihab. Anak nih di Google sana, anak sana di Google. Rihab, R-I-H-A-B. Kelebihannya apa kelebihannya? Maca kita bisa, buku bahasa Inggris bisa, itu kelebihannya. Duanya dia kuasain. Jurusannya dia psikologi, ilmu jiwa. Akhirnya dia mengkritik ilmu jiwa barat. Menurut pandangan dia, ilmu jiwa barat hanya sampai pada soul, ego. Tapi ilmu jiwa Islam bisa membahas an-nafas, juga membahas kalbu, nafkah rabbaniyah. Jadi ilmu jiwa Islam lebih unggul daripada ilmu jiwa barat. Bukan hanya membahas nafsu atau ego, tapi membahas nafkah ilahiyah. Nafkah rabbaniyah itu
qalbu. Maka manajemen intuisi, manajemen kasyaf, dicoba untuk menjadi pemimpin. Manajemen intuisi, kasyaf, kasful ghaib. Gus Dur contohnya. Gus Dur yang punya keahlian, punya kelebihan kasyaf, sehingga kebijakannya sesuai dengan intuisinya, bukan hanya logika, bukan hanya akal, tapi intuisi. Maka selalu benar ramalannya, prediksinya selalu benar, dan dia menggunakan manajemen intuisi. Alhamdulillah sudah mulai terkenal, mulai dikenal, diundang sana sini. Mereka, anak saya memaparkan manajemen berbasis intuisi. Karena coba Pak, pasti suatu ketika akan jumpa dengan kesulitan, problem yang harus saya putuskan sekarang. Pengalaman pula jadi ketua NU 10 tahun. Ada masalah yang harus saya putuskan sekarang. Sudah tidak ada waktu untuk musyawarah, untuk ngambil pendapat orang lain atau rapat, gak ada waktu. Sekarang saya putuskan iya atau tidak. Ayo, nganggu apa? Nganggu apa pun? Logika? Enggak, terlalu lama logika. Intuisi, kasyaf, mencari illumination, pencerahan dari Allah, illumination from Allah. Itu menggunakan kejiwaan kalbu, psikologis kalbu yang digunakan. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Islam, non Muslim pun banyak menggunakan seperti ini. Tadi ditanya pemimpin, Anda selama ini jadi pemimpin yang paling banyak menggunakan apa? Intuisi. Dari semalam itu 24 jam yang paling banyak kita gunakan intuisi. Logika itu jarang. Logika kalau rapat baru logika, dialog, diskusi, argumentasi, akliyah, rasional. Itu kalau wajar, kalau normal-normal saja. Kalau dalam waktu yang mendesak, sekarang harus saya putuskan iya apa tidak. Ayo, nganggo apa nganggo? Nganggo nafkah rabbaniyah, hembusan dari Allah yang ada di kalbu kita. Itu ilmu jiwa Islam seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga, bukan saya sombong ya, mengajar dua anak ribuan, mudah-mudahan yang lain seperti itu. Mudah-mudahan yang lain lebih banyak lagi anak kiai, anak pesantren yang menguasai, punya terobosan yang tajam, yang radikal. Dalam arti apa? Mengejar ketinggalan kita. Ceritanya gini. Belanda melarang pribumi sekolah. Wes, bareng tahun 1901 boleh sekolah, silakan sekolah. Wong Islam silakan sekolah. Nah, wong Muhammadiyah pada sekolah. Betul loh, salah. Wong NU Kiai malah haram. Sekolah Belanda tuh haram. Sehingga Muhammadiyah berjasa. Apa jasanya? Menjaga Islamnya orang-orang yang kerja di kantor-kantor Belanda. Jadi wong Islam yang kerja di kantor Belanda di kota tidak dimurtad, dijaga dari Muhammadiyah. NU jasanya apa? NU jasanya menjaga turas, kitab kuning, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, mukalam, tarikh, dijaga kalau cari pesantren. Kalau langkah pesantren hilang kabeh kajian-kajian ilmu usul, hilang kabeh. Jadi NU jasanya memelihara ta'alimuddin Islami, Muhammadiyah jasanya menyelamatkan Islam di perkotaan. Hingga wong kota sing kerja di Belanda tetap Islam, tidak murtad. Ceritanya bareng merdeka baru wong NU pada dalam sekolah SD bareng merdeka. Udah rata-rata wong NU tamat SD tahun 60 rata-rata. Nah, kalau kok BA tahun 63, 64 baru ada BA itu. Oh, baru ada tuh.
Kemudian tahun 71 baru ada dokter satu orang, Tolhah Mansur, bapaknya Romi Roma Hurmuzi, ketua P3 dulu, itu bapaknya, Dokter Tolhah. Dokter apa itu? Tata negara, ilmu tata negara dari Gajah Mada. Pertama kali NU dokter. Nah, sekarang sudah banyak sudah. Sekarang alhamdulillah mantan Menteri Pendidikan Pak Nasir itu dokternya akuntan, ekonomi akuntan. Yang Pak Nuh apa itu dokternya dari Prancis tuh. Walhasil ayo kita kejar ketinggalan, insya Allah barokah, asal tetap kita megang teguh prinsip-prinsip ulama kita, kiai kita, luhur kita, dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu kita tambah dengan keterampilan, skill. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.